kabarnya hari ini? Kakak harap semuanya tetap semangat, kita tetap kuat, dan kita harus tetap bersyukur. Hari ini Kakak Divna dan Kakak Andika akan menemani kalian. Kita mau ibadah bersama-sama, kita mau puji Tuhan sama-sama. Yuk kita pujikan satu lagu ini. Katakan, kasih Yesus itu sangat indah. Lebih lagi, yuk kita pujikan I've got joy. I've got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I've got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart to stay, and I'm so happy, so very happy. I've got a lot of Jesus in my heart, and I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the love of Jesus down in my heart, down in my heart, down in my heart. I've got the love of Jesus down in my heart, down in my heart to say, and I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, and I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, I've got the love of Jesus in my heart. Yeay. Yuk kita memuji Tuhan lebih lagi, kita mau datang sama Tuhan lebih lagi. Yuk kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sungguh kasih setiamu nyata, sungguh perlindunganmu tak satu kuasa
bersama-sama. Kita mau siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tolong Tuhan, jagai kami Tuhan, karena kami ingin sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman ini menjadi rema, menjadi kekuatan, agar kami dapat melakukan perkara yang besar, agar kami dapat melayani Engkau Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang siap katakan amin. Ya, Shalom Kingdom Kids, apa kabar? Senang bisa menyapa adik-adik kembali di ibadah online kita. Kakak tetap punya pesan yang sama seperti kemarin-kemarin. Kak Gerson juga menyampaikan pesan yang sama. Pakai masker, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Habis pergi kemana-mana, jangan lupa tetap cuci tangan. Karena kita mesti tahu bahwa selain sebagai Kingdom Kids, generasi kerajaan Allah atau anak-anak kerajaan, kita juga merupakan duta kesehatan. Wow, penting banget ini kita mesti tahu. Istilahnya duta kesehatan. Artinya kita juga menjadi orang yang membawa kesehatan bagi orang lain. Ya kan? Kalau kita sehat, orang sekitar kita juga ikut sehat. Karena itu tetap jaga kesehatan. Jadilah duta kesehatan. Yes, kita punya yel-yel Kingdom Kids. Kak Michael kok jarang ngomong ya. Kingdom Kids itu punya yel-yel yang keren. Masih ingat sama-sama? Coba kakak ingin kita sebutin dulu, kita punya yel-yel sama-sama biar kita punya semangat yang antusias yang keren gitu ya. Kita punya yel-yel. Masih ingat sama-sama kita sebut ya? Kingdom Kids, yes I am. Sekali lagi, Kingdom Kids, yes I am. Wow, haleluya. Oke, hari ini kita akan belajar sesuatu yang penting, sesuatu yang istimewa, sesuatu yang memang harus kita punya. Karena kalau kita bilang kita Kingdom Kids, kita harus punya karakter ini. Karena karakter ini, model ini adalah model Tuhan Yesus sendiri. Model Allah sendiri. Kalau kita bilang Tuhan Yesus, kita mesti tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Allah itu sendiri kan. Karena Tuhan Yesus bilang begini, kalau kamu mau lihat Bapa, kamu mau lihat Allah, lihatlah aku. Karena aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Jadi kalau kita mau lihat karakter Kristus atau karakter Allah, kita lihat di Yesus. Nah, Yesus punya satu karakter yang penting yang kita akan pelajari hari ini adalah karakter mengampuni. Ya, ini penting. Kita harus hidup dalam mengampuni. Kehidupan mengampuni harus jadi karakter kita, harus jadi gaya hidup kita. Kalau orang mau pergi kemana-mana ketika dikenal sebagai orang Kristen, harus bisa mengampuni. Tidak bisa tidak. Karena yang memberi kemampuan bagi kita untuk mengampuni bukan karena kita yang hebat, oh kita jago, kita bisa, kita mampu mengampuni, tapi karena Tuhan yang hidup di dalam kita, dari Roh Kudus inilah yang memberikan kita kemampuan untuk mengampuni. Kakak punya kesaksian sebentar ya. Beberapa waktu yang lalu kita baca-baca Alkitab. Kak Michael sama anaknya Kak Michael, kita sering baca Alkitab malam. Dan waktu kita lagi baca Alkitab, Kak Michael dapat ayat yang selalu bilang mengampuni, 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 mengampuni. Ada mungkin 3 kali Kak Michael dapat ayat itu selalu berbicara mengampuni. Kak Michael mulai berpikir, adakah mungkin orang yang belum Kak Michael ampuni? Atau mungkin Kak Michael lagi marah sama siapa? Atau mungkin ada kasus gak sedang terjadi hari-hari ini yang Kak Michael luput untuk mengampuni dia? Jadi Kak Michael ingat, kok rasanya gak ada gitu ya. Dan selang berapa waktu kemudian, tiba-tiba buah, ada sebuah kasus yang lama sebenarnya terjadi. Orang ini kerjain Kak Michael, orang ini mungkin bahasanya dia menipu mungkin ya gitu ya. Dia benar-benar bisa membuat Kak Michael itu marah. Karena memang sudah terjadi lama gitu. Terjadi lama itu mungkin bertahun-tahun yang lalu, tetapi nilai yang dia buat itu sebagai saudara mungkin ya, sebagai orang yang dekat dengan Kak Michael gitu. Ya nggak bisa lah kayak begitu. Kalau cuma 1 juta ya mungkin bisa aja ya, lupain aja. 2 juta gampang kan, Kak Michael gitu loh ya. 3 juta, oh mungkin bisa. Tapi kalau sudah 4-5 juta,
yang benar ini katanya berkeluarga, bersaudara dalam Tuhan, yang benar ini. Dan ini ternyata nilainya lebih dari 8 juta. Kak Michael berpikir, ini orang nggak punya niat baik sebenarnya, bukan untuk apa-apa, tapi Kak Michael akhirnya jadi, masa orang kayak gini diampuni? Tapi karena Kak Michael ingat, itu kan sudah beberapa waktu sebelumnya gitu kan. Tuhan sudah bilang 3 kali mengampuni. Dan Kak Michael coba dalam pikiran Kak Michael, gila itu orang itu jahat banget ya. Orang itu gak bisa kayak begini. Orang ini kok bisa ya dia kayak begitu. Dalam pikiran Kak Michael, mau marah ini. Tapi Kak Michael cek dalam hati Kak Michael, kok nggak ada kemarahan, kok nggak ada marah, kok nggak ada dendam, kok nggak ada benci sama orangnya. Ternyata Kak Michael mengampuni, dan Kak Michael sadar satu hal, bahwa apa yang Kak Michael lakukan bukan karena ototnya Kak Michael, bukan karena gempalnya Kak Michael, tetapi karena Tuhan yang memberi kemampuan bagi Kak Michael untuk melepaskan pengampunan, untuk memberikan pengampunan, sehingga dia bisa tipu berapa juta. Don't remind that, lupakan aja. Karena don't forget bahwa kita punya Tuhan yang memampukan kita untuk mengampuni. Tentunya nilai itu buat Tuhan gak apa-apa, Tuhan bisa ganti mungkin lebih, ya kan? Bahkan pasti Tuhan bisa ganti. Tapi kita punya nilai sebagai anak Tuhan, karakter sebagai anak Allah. Kita mesti tahu, kita mesti mengerti bahwa kita harus tampil sebagai generasi Kingdom Kids, sebagai generasi Allah, karakter Allah. Nah, kita harus mengerti. Yang pertama, poin harus kita mengampuni karena Tuhan Yesus sendiri punya karakter itu. Tuhan Yesus, dia sudah dipaku ya, udah disalib. Yang maku dia itu bukan karena dia berbuat salah. Dia dipaku itu bukan karena dia berbuat dosa. Dia dipaku bukan karena dia menipu uang sama seperti Kak Michael jadi korban. Bukan, dia dipaku dengan tidak ada salah, bahkan itu untuk orang lain sebagai Kak Michael dari paku. Dan dia lihat orang yang lagi pesta, wah kita berhasil salibkan dia, mereka lagi senang-senang. Dan apa yang dia bilang kepada Bapa di surga, dia bilang begini, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Come on, ini bukan hal yang gampang. Lagi kesakitan, sudah dipukul, sudah dihancurin, sudah dipermalukan, sudah dihajar habis-habisan secara sosial. Dia secara sosial, tingkat sosial orang berpikir ini orang penting loh, ini guru besar loh, ini pengikutnya banyak ini. Tapi dia dihina seperti itu, disalibkan, dipukul dengan tidak ada salah satupun. Kemudian dia cuma bilang ampuni mereka. Kalau bukan karena dia punya karakter yang hebat, dia gak akan pernah bisa bilang begitu. Belum tentu kalau Kak Michael ada di situ. Bisa aja Kak Michael gitu kan. Kalau bisa Kak Michael sebagai Tuhan Yesus. Atau mungkin Tuhan Yesus juga bisa. Dia sanggup. Misalnya dia bilang, ingat waktu dia ditangkap di Taman Getsemani, orang-orang tanya dia, apakah engkau Yesus itu? Dan dia bilang, iya saya. Mereka langsung jatuh. Tanya lagi, kamu benarkah engkau Tuhan Yesus? Iya, akulah dia. Langsung jatuh. Itu baru dia ngaku. Akulah dia. Bagaimana kalau dia bilang, api dari surga membakar langsung di situ. Tapi yang dia bilang sebaliknya. Ini yang kita harus teladani. Dia bilang, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia punya karakter yang hebat. Inilah karakter Kristus yang kita harus mengampuni, yang kita harus ikuti. Yang kedua, dia juga punya kita juga harus mengerti bahwa mengampuni itu adalah tindakan iman. Tindakan iman di mana kalau kita percaya kepada Yesus, kalau kita menaruh Yesus sebagai keteladanan dalam hidup kita, ya dia berikan teladan untuk mengampuni. Iman itu adalah saat kita percaya dan kita melakukan apa yang kita tak percayai. Kalau kita percaya Tuhan, sebagai Allah yang mengasihi kita, juga yang mengampuni kita, maka kita juga harus melakukan apa yang dia lakukan. Mengampuni seperti apa yang dia lakukan. Dia seperti yang terjadi dengan Stefanus. Ingat Stefanus, waktu mereka lempar dia dengan batu. Padahal dia itu debat sama mereka. Waktu dia debat, mereka semua kalah dengan debatannya.
hidupnya Stefanus diurapi itu, waduh, dia bisa cerita dengan detail bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus datang ke dunia dan apa yang akan terjadi kalau mereka bisa percaya Tuhan Yesus, maka mereka akan diselamatkan. Apa yang dilakukan oleh mereka lempar batu dan Stefanus dia berdoa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ya, ini yang dilakukan oleh Stefanus sama dengan Tuhan Yesus. Kenapa Stefanus bisa mengikuti seperti Tuhan Yesus? Karena dia murid Tuhan Yesus. Kak Michael murid Tuhan Yesus, harus bisa mengampuni. Makanya terjadi walaupun orang tipu, tetapi Kak Michael juga bisa mengampuni. Nah, adik-adik di rumah juga adalah generasi Kingdom Kids juga harus bisa mengampuni. Nah, kakak mau bawa sebuah cerita. Ada satu keluarga gede, keluarga besar. Bukan keluarga sembarangan karena anaknya itu yang laki-laki. Ada 12 anak laki-laki. Wow, anak laki-laki 12. Ini bukan hal yang gampang. Ini 12 bersaudara laki-laki semua. Wow, ini bukan cerita yang mudah ini. Wah, mereka akan bersatu, mereka akan sama-sama baik. Ya mungkin bagus, tapi ada kadang-kadang sama-sama mokong juga, sama-sama nakal juga. Kak Michael 6 bersaudara, 5 cowok, dan Kak Michael tahu apa yang 5 ini lakukan. Kita tahu bagaimana kita baiknya saat di gereja, haleluya, gitu, puji Tuhan. Tapi begitu di luar gereja, berantem segala macam gitu kan. Kak Michael tahu itu. Jadi ini kalau Kak Michael cuma 5, ini 12 banyak banget. Dan waktu mereka lagi kumpul begitu, ternyata ada satu yang tampil beda. Dan tampil beda ini selalu ngomong, kalian itu jangan berbuat begitulah, itu gak bagus lah. Oh, tak bilangi papa. Dan dia bilang ke papanya. Akhirnya mereka gak suka sama dia. Ternyata yang beda ini juga punya visi yang hebat. Tuhan kasih mimpi yang dahsyat dan Tuhan punya rencana yang besar melalui dia untuk menyelamatkan semua mereka. Tapi mereka tambah benci sama dia, tambah gak senang sama dia. Tahu cerita siapa itu? Adik-adik pasti tahu kalau kakak bilang itu adalah cerita tentang Yusuf, ya kan? Ya, udah tahu semua itu di dalam Kejadian pasal yang ke-37. Adik-adik bisa baca di situ Yusuf dan saudara-saudaranya judulnya. Dan bagaimana dia bercerita tentang mimpinya, bagaimana Tuhan bawa dia untuk menggenapi mimpi-mimpinya. Tetapi Yusuf ini bertindak sangat luar biasa. Yusuf bertindak sangat hebat. Dia bertindak untuk mengampuni, dan ini harus kita teladani. Bayangin ya, Yusuf itu tidak disukai sama kakak-kakaknya, dibenci sama kakaknya, mereka iri, dan mereka bukan iri biasa gitu, mereka punya iri yang membunuh loh. Bukan iri, aku iri nggak suka, ya sudah nggak usah ngobrol gitu kan, aku nggak senang. Ya mereka sudah melakukan nggak senang, mereka sentak-sentak, mereka kalau misalnya Yusuf tanya, Kak, hari ini hari apa? Dia akan jawab hari Minggu gitu kan. Kenapa? Kan tanya-tanya gitu kan. Nah, dia jawab seenaknya, dia nggak senang ya kan, dia marah sesuka-sukanya dia karena mereka nggak senang. Tapi mereka bukan cuma sampai situ. Mereka mau rencana pembunuhan loh. Dan tahu nggak? Ikut dari mana ceritanya? Coba kakak-kakak lihat di Alkitab, adik-adik bisa lihat ya. Di Kejadian pasal yang ke-37, adik-adik lihat, mereka ternyata mulai dari marah, kemudian dari marah mereka menjadi benci, dari benci mereka akhirnya punya rencana untuk membunuh. Dan lihat, adik-adik coba lihat mulai dari ayat yang keempat, ayat 4. Kakak akan baca ya. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Ternyata masalahnya cuma begini. Mereka lihat Yusuf itu lebih disayang sama papanya. Loh, kan bukan salahnya Yusuf kalau Yusuf lebih disayang. Kak Michael punya anak 3, Kak Michael di rumah. Satu sudah umur 16 tahun, satu baru umur 12 tahun, tetapi 11 tahun, satu baru umur 1 tahun 2 bulan. satu tahun 2 bulan. Masih kecil banget, dan itu cewek paling kecil dan paling lucu. Kak Michael sayang semua, tetapi secara manifestasi atau tindakan tentunya lebih care yang kecil, ya kan? Lebih
lebih peduli pada yang kecil karena dia jalan masih tati-tati dan ngomong masih papa ada tiap. Kak Michael kadang-kadang, "Wih, ngomong apa ini bahasa malaikat ini? Papa ada tiap. Kakak, wah lucu juga dan banyak hal-hal yang lucu dan kita semua sayang sama dia. Tetapi Kak Michael punya anak 2 yang besar-besar, nggak cemburu, dia nggak iri. Kenapa papa lebih sayang yang babynya? Kenapa papa nggak sayang sama kita? Karena mereka tahu bahwa papanya sayang sama semua, sama seperti yang kecil, yang sedang, yang tengah, atau yang besar, sama semua. Kenapa mereka berpikir kayak begitu? Tentunya dikasih pengajaran yang baik ya. Kakak percaya juga Yakub, papanya mereka dari 12 itu juga ngasih ajaran yang baik. Tapi masalahnya mereka banyak gitu kan. Kayak 12 itu banyak, sama kayak Kak Michael. Dia jari papanya Kak Michael tuh bagus. Papanya Kak Michael gembala, pendeta ya kan. Tapi kita 5 bersaudara laki semua itu jadi sebuah geng gitu kan. Jadi wah, jadi sebuah geng besar yang wise. Pokoknya berantem aja kerjaannya. Sampai Kak Michael pernah masuk penjara segala loh. Apakah diajarkan sama papa? Tentu enggak kan. Enggak pernah diajarkan. Sama dengan 12 anaknya Yakub ini. Enggak mengajari. Tidak diajari tentunya. Tapi mereka tiba-tiba jadi nggak senang. Loh, papa kok lebih sayang sama Yusuf? Kenapa? Papa lebih sayang sama Yusuf. Mereka benci. Tambah lagi Yusuf punya mimpi. Dia lihat ada gandum, berkas-berkas gandum yang diikat. Tiba-tiba menyembah. Ada 12 berkas gandum menyembah kepada gandumnya Yusuf ini. Dan mereka lihat, loh kok begini, artinya kami ini kakak-kakakmu menyembah kamu ini apa gitu. Dan mereka mulai marah. Dan yang terakhir dia punya cerita bahwa bukan cuman berkas-berkas gandumnya aja, tapi malah ada bulan, bintang, dan matahari. Itu menunjukkan bapak ibunya juga gitu. Dan mereka pikir, ini cerita macam apa ini? Dan sudah mereka nggak senang karena disayang, akhirnya membuat mereka makin benci. Coba kakak bacain ya. Pertama tadi ayat 4 dikatakan bahwa maka makin bencilah mereka kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Ayat 4 sudah dikatakan pertama benci. Kemudian ayat yang kelima juga dikatakan begini. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Sudah 2 kali dibenci. Dan ayat yang ke-8, lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Jadi waktu dia cerita mimpinya jadi makin benci. Sudah 3 kali kata benci. Dan ayat yang ke-11 begini, ayat 11. Kakak akan bacakan. Adik-adik bisa ngikutin ya di rumah, di Kejadian pasal yang ke-37. Ayat yang 11 dikatakan begini. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu di dalam hatinya. Mereka benci, iri hati. Jadi wah, numpuk kemarahannya. Akhirnya ketika mereka makin benci, tidak ada pengampunan, lahirlah keinginan untuk membunuh. Adik-adik harus perhatikan dengan baik, ketika kita tidak mampu mengampuni, artinya kita juga membunuh. Dan orang-orang membenci itu sebenarnya tidak mau mengampuni itu berpikir begini, aku makan lombok, biar dia yang aku benci itu, biar dia yang rasa pedesnya. Nggak mungkin kan. Nggak mungkin. Masa kita makan lombok, biar pedes, biarin mereka yang pedes. Ya nggak mungkin kan gitu. Sama kayak kita juga. Misalnya kita minum racun biar orang lain yang mati. Nggak ada cerita kayak begitu. Itu semua merugikan kita. Ketika kita benci kepada orang lain, kita tidak mengampuni kepada orang lain, sama kayak begitu. Kita gigit lombok biar orang lain yang pedes, kan nggak lucu, mana ada gitu. Nggak, yang ada kita sendiri yang kepedesan, kita sendiri yang kesulitan. Sudah pedes, begitu besoknya kita buang air besar, sakit semua perut dan susah buang air besar karena pedes semua kemana-mana. Yang sakit, yang sulit kita. Makanya lepaskan pengampunan, karena Tuhan Yesus melakukan hal yang sama dengan Yusuf. Dan Yusuf berkata pada terakhir kali, dia berkata begini,
Aku tidak mengingat itu karena yang kamu rekah-rekahkan buat aku, yang kamu rencanakan untuk mencelakakan aku, Tuhan buat itu sebenarnya untuk membawa kita punya keluarga besar, keluarga Yusuf atau keluarga Yakub ini, 12 anak ini bisa hidup. Karena ada masa sulit, masa kelaparan yang begitu sulit pada waktu itu. Jadi jangan takut, aku mengampuni kalian. Dan mereka berpelukan dan saling mengampuni. Mereka berpelukan, nangis. Yusuf nangis, dia kangen dengan saudara-saudaranya. Dia mengalami proses yang sulit. Dia jadi budak di Mesir, kemudian dia bekerja di Potifar. Tahu ya ceritanya, malah istri Potifar bikin cerita-cerita yang nggak bagus tentang dia, karang-karang cerita, masuk penjara lagi, lebih sulit lagi karena Potifar ini adalah pegawai, adalah pengawal dari raja di Mesir, jadi orang penting, jadi masuk lagi penjara, lebih sulit lagi. Tapi kalau Tuhan yang pilih, tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Dan bagian Yusuf hanya begini, mengampuni, melepaskan pengampunan. Hanya itu. Bayangkan kalau dia nggak mengampuni kakak-kakaknya, nggak akan mungkin jadi pemimpin di Mesir. Atau dia nggak mengampuni istri Potifar karena karang-karang cerita yang nggak benar, ya nggak mungkin terjadi apa-apa. Tapi karena dia merilis pengampunan, rencana Tuhan jalan dalam hidupnya. Nah, kalau kita melakukan juga seperti itu, kita mengampuni, melepaskan pengampunan, rencana Tuhan itu pasti akan jalan. Tuhan gak akan selesai hanya, Tuhan akan balik lagi dengan kita yang tidak bisa mengampuni. Satu step, satu langkah, gak bisa selesai terus. Bayangin kalau Tuhan Yesus di atas kayu salib, dia bilang, bakar mereka Bapak. Wah, nggak selesai pengampunan itu, nggak selesai yang dia punya salibnya itu, dan bisa gagal juga, ya kan? Misinya Tuhan Yesus kan datang untuk menyelamatkan manusia, dan ketika dia lihat mereka yang lagi nyanyi di bawah sudah disalibkan, dan dia teriak bakar mereka, bagaimana mungkin keselamatan terjadi bagi kita? Tapi karena Tuhan itu adalah Raja Damai, dia mengampuni, maka kita punya keselamatan. Ternyata ada banyak keuntungan kita ketika kita melepaskan pengampunan yang kita harus berikan kepada orang lain. Karena kita adalah generasi Kingdom Kids, mari kakak mengajak kita semua untuk mengampuni. Oke? Siapapun yang bersalah kepada kita, ukuran besar kecil, gak peduli. Yang penting aku sudah lulus. Tahu gak, setiap masalah, tekanan, atau orang yang membuat kita sakit hati, orang yang membuat kita kecewa, orang yang membuat kita marah, sebenarnya itu sebuah step atau langkah di mana kita sedang diuji untuk naik kepada langkah berikutnya, naik kepada iman berikutnya, keyakinan berikutnya, praktek lagi. Akhirnya kita didapati sebagai orang yang memiliki karakter Kristus. Kita lulus dalam mengampuni. Kita selesai dalam mengampuni. Orang bisa bikin salah sama kita, tapi kita tahu kalau Tuhan sudah mengampuni kita, kita juga bisa mengampuni orang lain. Ingat loh, Tuhan bilang begini, kalau kita tidak mengampuni, doa kita tidak dijawab. Jadi harus mengampuni. Generasi Kingdom Kids pasti bisa mengampuni. Kingdom Kids, yes I am. Haleluya. Kita sudah selesai, ini yang kakak bisa sampaikan, dan kakak mau ajak kita untuk berdoa bersama-sama. Baik, yuk kita tutup mata sebentar dan kita mengucap syukur sebab Tuhan kasih kita roh untuk mengampuni. Oke, kita tutup mata sebentar. Bapa di surga, terima kasih kami sudah belajar untuk mengampuni, dan Engkau sudah kasih kami teladan yang luar biasa hebat. Di tengah-tengah kesakitan, di tengah-tengah hukuman yang Engkau terima di kayu salib, bahkan bernafas pun sulit, namun Engkau malah berkata kepada Bapa untuk mengampuni orang-orang yang menyalibkan Engkau. Dan ini merupakan teladan yang hebat bagi kami ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa supaya setiap kami, baik Kak Michael sendiri maupun anak-anak yang mendengar ibadah online ini, mereka akan memiliki karakter ini. Kami semua memiliki karakter ini, yaitu karakter mengampuni kepada siapapun, sebab kami adalah duta-duta kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu tertanam bagi setiap anak-anak. Memberkati setiap anak-anak, penjagaan perlindungan Tuhan menyertai mereka. Orang tua mereka Engkau berkati apa yang menjadi usaha dan pekerjaan dari orang tua. Buat mereka
berkati mereka, buat mereka sukses apa yang mereka kerjakan, dan berkati apa yang mereka lakukan hari-hari ini, sehingga bukan hanya memenuhkan setiap kebutuhan keluarga mereka, anak-anak mereka, tetapi juga menjadi kepanjangan tangan untuk memberkati orang-orang di sekitar mereka. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama katakan amin. Kingdom Kids, yes I am. Sampai ketemu minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.